Om Swastiastu, Mat Dharma. Pada kesempatan ini, mari kita membahas secara luas dan terperinci mengenai signifikansi ilmu pengetahuan menurut agama Hindu. Mat Dharma, ilmu pengetahuan dalam ajaran Catur Marga disebut dengan Jnana Marga, yaitu jalan yang ditempuh oleh seseorang dengan kecenderungan, dengan minat, dengan guna dan karma yang jatuh pada implementasi dan aktualisasi di bidang ilmu pengetahuan, baik itu para yang bersifat suci maupun yang bersifat sekular. Ilmu pengetahuan yang sepenuhnya ditujukan kepada yang absolut, yang tunggal, yang maha suci, sumber dari segala sumber dunia adalah para widya. Sedangkan ilmu pengetahuan aparavidya dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan untuk kehidupan jasmani dan mentalitas. Produk dari aparavidya sudah jelas kita nikmati bersama di sekeliling kehidupan kita, bahkan dari tempat tidur sampai ke ruang-ruang publik. Kemudian parawidya adalah ilmu pengetahuan yang memfokuskan diri untuk menyatu dengannya, dengan segala bentuk ajaran-ajaran yang tertuju kepada Tuhan atau Hyang Tunggal beserta manifestasinya. Parawidya ini sepenuhnya usaha itu ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang patut mungkin didiskusikan bagaimana pandangan agama Hindu baik tentang parawidya maupun aparavidya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengarah ke sana, dalam konteks Bali sendiri yang menganut karakteristik monodualisme dan monopluralistik, bahwa sebenarnya tidak ada pembelahan baik dari kehidupan sakral maupun non sakral, skala niskala. Semua kehidupan itu sebenarnya menyatu ke dalam suatu ruang, bahwa tata ruang kita adalah skala sekaligus niskala. Kehidupan itu sendiri harus berjalan berjalan baik benar, baik itu secara skala maupun niskala. Jadi tidak ada pemisahan yang tegas sebenarnya dalam konteks Bali sendiri antara kehidupan di alam sana dengan kehidupan fana di alam sini. Begitu juga dengan dalam konteks ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu suci adanya, begitu juga dengan dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Itulah kenapa hampir segala produk ilmu pengetahuan dari yang lahir dari manusia itu dianggap memiliki kekuatan untuk mentransformasikan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Itulah kenapa motor yang baru kita beli itu kita ambil, mobil yang baru kita beli kita ambil yang merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh manusia, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah dapat mentransformasi cita-cita luhur yang ingin dicari ataupun ingin dicapai oleh manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan juga dalam agama Hindu tidaklah stagnan atau stuck berhenti, tapi ilmu pengetahuan itu sendiri terus mengalami progresivitas yang bisa katakan tanpa henti gitu. Bagaimana Weda pun sendiri ditafsirkan menurut beberapa ahli Kapila, kemudian melahirkan beberapa tradisi filsafat seperti Samkhya, Yoga, Mimamsa dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana juga teknologi merupakan adalah puncak daripada kualitas manusia itu sendiri, dan bagaimana agama itu sendiri juga merupakan puncak dari kualitas metafisika dan meta rasional manusia itu sendiri. Cita-cita pun tujuan dalam ilmu pengetahuan itu dalam agama Hindu adalah membentuk 3 adab. Yang pertama adalah adab yang berhubungan dengan kita dengan Tuhan, yang kedua adalah adab yang berhubungan kita dengan sesama manusia, kemudian yang terakhir adalah adab
berhubungan dengan relasi kita dengan alam semesta. Ketiganya harus seimbang, seiring sejalan, membentuk sebuah harmonisasi. Jadi ilmu pengetahuan tidak serta-merta berkembang secara radikal dan membabi buta sehingga dapat merusak lingkungan. Pun ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia. Berikut juga ilmu pengetahuan adalah ditujukan untuk mencapai tingkatan mentalitas tertinggi dari manusia, yaitu kesucian dan peradaban religiusitas itu sendiri. Jadi 3 adab ini harus dijaga. 3 adab ini adalah tujuan dari kita sebagai manusia mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Nora Anamitra Manglakan Widya Gunumaruhur. Tidak ada teman yang paling mulia dan setia melebihi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan selalu menemani kita. Ketika kita sering membaca, ilmu pengetahuan itu akan menjaga kita dari hoax, kebodohan. Ilmu pengetahuan bahasa akan membawa kita pada pergaulan lintas negara. Ilmu pengetahuan budaya akan membawa kita pada pergaulan lintas bangsa. Itulah ilmu akan selalu menjaga kita.